Om Swastiastu. Om Awigaramastu Namasidam. Om Anubhadrah Kratau Yantu Swata. Perkenalkan, nama saya Eka Widyaningsih. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di SDN 3 Kedongasri. Sekaligus seorang mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 program studi pendidikan agama Hindu pada LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, Bali. Pada kesempatan kali ini akan melakukan uji kinerja di SDN 3 Kedongasri. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Doa mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari. Putri hadir. Putri, Beril, Eka, Gayo, Fili, Cindy, Zahwa. Zahwa tidak ada ya? Zahwa kemana? Oh, Zahwa sakit. Kemarin masuk apa enggak? Audi, Ayu. Nah, anak-anak, pesan gue Kak, karena sekarang musimnya tidak tentu, terkadang panas, terkadang hujan, jadi harus dijaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak minum es, karena kebiasaan yang diserang kalau panas itu pasti es. Nah, anak-anakku semuanya, minggu lalu kita belajar tentang buana alit. Ada yang masih ingat tentang buana alit? Apa? Apa itu buana alit? Alam kecil. Ada lagi? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada lagi? Mikrokosmos. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bisa, berarti tidak hanya hafal, anak-anak berarti mengerti atau paham. Coba baca yang lantang. Proses terbentuknya buana alit berawal dari unsur-unsur alam yang disebut Pancamahabhuta. Ya, proses terbentuknya buana alit. Jadi pelajaran kita hari ini kita membahas tentang proses terbentuknya buana alit. Jadi buana alit itu tidak serta-merta tiba-tiba ada begitu saja. Nah, bagaimana prosesnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum? Kita simak videonya ya. Om Swastiastu. Pembahasan kita hari ini tentang proses terbentuknya buana alit. Yang termasuk buana alit adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan bentuk buana alit yang tertinggi karena memiliki kerusakan, yakni bagi berupa tenaga, satu, suara, dan hidup pikiran. Proses terbentuknya buana alit berawal dari unsur-unsur alam yang disebut dengan Pancamahabhuta. Pancamahabhuta terdiri dari 5 bagian: bumi, apa, teja, gayu, dan akasa.
Pertiwi yakni unsur padat seperti tulang, kulit, dan daging. Apa berarti unsur cair seperti darah, lemak, dan enzim. Sedangkan teja adalah unsur panas seperti halnya suhu tubuh kita. Bayi adalah unsur udara seperti nafas kita. Dan angkasa yang berarti unsur ruang seperti rongga hidung dan tenggorokan. Lalu tubuh jasmani yang terbentuk dari panca mahabhuta dan hidup tanpa adanya atman. Atman adalah jiwa atau roh yang berasal dari hidung sang Dewasa. Sedangkan dalam jiwa manusia terdapat 3 alat pembentuk kekuatan atau karakter seseorang yang disebut antahkarana, yang terdiri dari budi, mana, dan ahamkara. Budi berarti kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Mana adalah untuk menentukan keputusan. Sedangkan ahamkara untuk merasakan dan bertindak. Sehingga dari unsur panca mahabhuta dan dari antahkarana lahirlah manusia sebagai buana air yang sempurna. Cukup sekian pembahasan kita. Saya akhiri dengan puja para masyarakat. Santi, 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 Om. Nah, itu adalah video sekilas bagaimana proses terbentuknya buana alit. Nah, Bu Eka tanya, dulu waktu kelas 5 kita belajar tentang buana agung. Sebelum kita belajar buana alit, kita terlebih dahulu belajar buana agung. Buana agung itu apa? Alam semesta atau dunia. Setelah itu, setelah dunia tercipta, barulah ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan yang namanya mikrokosmos atau buana alit, yaitu alam kecil atau manusia. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa buana alit itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi manusia adalah buana alit yang paling sempurna karena manusia memiliki 3 hal atau 3 unsur. Panca mahabhuta, atman, dan tri antahkarana. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah panca mahabhuta. Apa itu panca mahabhuta? Ada yang tahu? Jadi panca mahabhuta adalah 5 unsur pembentuk alam. Baik itu alam besar atau buana agung maupun alam kecil yaitu manusia. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama pertiwi. Kemudian yang kedua apa? Kemudian lanjut. Yang terakhir akasa. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa pertiwi itu apa tadi? Pertiwi adalah unsur, ya betul, unsur padat. Pertiwi adalah unsur padat seperti tulang, kulit, dan daging. Apakah di buana agung juga ada unsur padat? Pastinya ada. Kita bandingkan keduanya. Jika di buana agung ada, pasti di buana alit juga ada. Yang pertama pertiwi atau unsur kalau di buana agung berupa apa? Tanah, betul. Kayu kan tumbuhan.
Nah, kemudian di buana alit, di diri kita ada apa? Unsur padanya ada tulang, ada kulit, ada daging. Itu adalah pertiwi atau unsur padat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, jangan heran biasanya kalau pagi hari atau sore hari, kalau kita mau mandi, habis itu kita gosok badan kita, ada apanya? Ada dakinya, ada tanahnya ya. Ada tanahnya. Karena apa? Karena tubuh kita itu salah satu unsur pembentuknya adalah pertiwi atau unsur padat. Sama seperti buana agung, ada unsur padatnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Apa artinya unsur? Unsur cair. Kalau di buana agung ada apa? Betul, air. Air kan banyak sekali ya. Ada air dari laut, dari sungai, dari tanah, dan lain sebagainya. Kalau pada buana alit, unsur cairnya berupa ada darah, ada lemak, ada enzim. Itu adalah unsur cair, berupa cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ternyata sama ya yang ada di buana agung dan di buana alit. Kemudian yang ketiga, teja. Teja itu adalah unsur, kalau di dalam buana agung ada apa? Matahari, api itu panas bumi. Biasanya kalau kalian lihat fenomena gunung meletus itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan asap, mengeluarkan lahar atau lava. Itu adalah unsur panas yang ada di buana agung. Yang ada di dalam diri kita juga ada ternyata. Coba tangannya diangkat. Biasanya orang-orang zaman dahulu, orang tua kita zaman dahulu, kalau mengukur suhu anaknya sedang panas itu ditempelkan di dahi. Oh, hangat. Oh, panas. Oh, ini normal. Benar nggak? Berarti di dalam tubuh kita itu juga ada unsur panas. Ada unsur panasnya ternyata. Kemudian ada juga bayu atau unsur udara. Kalau di dalam buana agung sudah jelas ya. Ada udara, ada angin yang bisa kita rasakan, ada angin sepoi-sepoi dan lain sebagainya. Kalau di dalam buana alit, dalam diri kita ada nafas. Coba tangannya ditaruh di depan mulutnya masing-masing. Bernafas atau bicara pasti ada nafasnya. Kelihatan ya, bisa dirasakan maksudnya Bu Eka. Bisa dirasakan ya bahwa, dan ini salah satunya ini menjadi unsur penting juga. Kalau tidak bernafas kita meninggal. Gak usah tegang, nyantai saja. Yang terakhir adalah akasa. Akasa itu adalah unsur ruang. Kalau di dalam buana agung sudah jelas banyak sekali ruang kosong. Kalau di dalam buana alit atau di dalam diri kita juga ada berupa rongga, baik itu rongga yang ada di dalam hidung, tenggorokan, kemudian ada rongga apa lagi? Rongga apa lagi? Di kerongkongan kita juga berongga dan lain sebagainya. Ternyata ada kelima unsur, kelima panca mahabhuta yang terdapat dalam buana agung, ternyata juga kita temui dalam diri kita atau dalam buana alit. Dan di sini berarti apa yang terdapat dalam buana agung dan buana alit itu sama ternyata. Apa ini?
Atman. Ada yang tahu apa itu Atman? Jiwa atau roh. Betul sekali. Tanpa adanya Atman, tubuh kasar kita tidak bisa hidup. Kalau tadi panca mahabhuta itu adalah unsur yang membentuk menjadi tubuh kasar kita, sedangkan Atman itu yang menghidupkan atau menghidupi tubuh kasar kita. Sehingga jadilah kita manusia yang mempunyai nyawa. Kita bisa hidup karena ada jiwa, ada roh yang berada di dalam tubuh kita. Tidak hanya ada pada diri manusia, tetapi juga ada dalam buana alit yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Unsur yang selanjutnya adalah triantahkarana, budi, manah, dan ahamkara. Jadi ketiga unsur tadi yang membentuk manusia menjadi makhluk yang sempurna dari makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widi yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan buat kelompok. Jadi 3 kelompok. Nanti untuk yang perwakilan 2 anak yang kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur pembentuk buana alit. Yang pertama yaitu panca mahabhuta yang terdiri dari Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, dan Akasa. Pertiwi adalah unsur padat seperti tulang, daging, dan otot. Apa adalah unsur cair seperti darah, air liur, dan air mata. Teja yaitu unsur panas seperti suhu tubuh. Bayu yaitu unsur udara seperti napas. Akasa yaitu unsur ruang seperti rongga hidung, rongga telinga, dan rongga mulut. Yang kedua yaitu Atman. Atman adalah jiwa atau roh yang menghidupi makhluk hidup atau buana alit. Yang terakhir yaitu triantahkarana yang terdiri dari budi, manah, dan ahamkara. Budi adalah membedakan mana yang baik dan salah. Manah yaitu penerima dan pengolah pesan dari panca indera. Ahamkara yaitu merasakan dan diinjak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Om Santi Santi.
dan alit. Buana artinya alam jagat rupa dan alit artinya alam. Jadi buana alit artinya alam mobil atau diri kita sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, buana alit bisa disebut dengan mikrokosmos dan juga manusia, hewan dan tumbuhan itu juga termasuk dalam buana alit. Buana alit terdiri dari 5 unsur yang disebut pancamahita. Yang pertama pertiwi, apa, teja, bayu, dan angkasa. Atman adalah jiwa atau roh yang menghidupi diri manusia. Pramana yang terdiri dari budi, mana, dan ahamkara. Sekian dari kami yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan unsur-unsur pembentuk buana alit. Ada 3 unsur pembentuk buana alit, yaitu Pancamahita, Atman, dan Takara. Unsur yang pertama yaitu Pancamahita, yang terdiri dari pertiwi, apa, teja, dan amas. Unsur yang kedua yaitu Atman, yaitu jiwa atau roh yang bersatu dan yang terakhir Tri Alamkara, yaitu 3 pembentuk buana, yaitu budi, mana, dan ahamkara. Sekian Baik anak-anak, kita review sedikit ya hasil presentasi baik itu dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Anak-anak sudah luar biasa sekali, sudah hebat sekali apa yang sudah dipaparkan kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Semuanya sudah benar, sudah luar biasa sekali. Bagaimana anak-anak sudah memahami tentang unsur-unsur Pancamahita. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa ternyata yang pertama, unsur-unsur yang terdapat dalam buana agung dan buana alit ternyata sama. Yang kedua, adanya Atman, yakni jiwa atau roh yang menghidupi buana alit. Tanpa adanya Atman kita tidak bisa hidup. Dan yang terakhir adalah Tri Antahkarana. Baik itu budi, mana maupun ahamkara, itu semuanya adalah yang membentuk diri kita sehingga dari ketiga unsur tersebut jadilah manusia-manusia yang merupakan ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa yang sempurna. Masih semangat semuanya? Bagaimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih sama membahas tentang apa tadi? Buana alit. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan anak-anak tambah pengetahuannya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk banyak orang. Kita tutup kegiatan kali ini dengan doa. Om Loka
samasta sukino bhavantu. Om loka samasta sukino bhavantu. Om loka samasta sukino bhavantu. Om Santi 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 Om.